Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini dalam kajian kitab yaitu Fiqhut Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Para pemirsa, yang lalu kita telah membahas terkait dengan pengaruh tetangga terhadap tarbiyatu al-abna, pengaruh tetangga terhadap pendidikan anak, pengaruh tetangga terhadap akhlak anak-anak, di mana kita diharuskan untuk bersikap baik kepada anak-anak tetangga kita, ya, dan bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan tetangga kita, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkannya dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, seperti sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita, di mana ketika mereka melihat kita itu sangat memuliakan, menghormati tetangga-tetangga kita, otomatis mereka juga akan hormat dan mereka juga akan menyayangi anak-anak kita. Ketika kita misalnya membawa makanan dan ternyata di situ ada anak-anak tetangga kita, maka bagilah mereka, ya, berikan makan tersebut sedikit untuk mereka. Demikian ikhwah, karena mereka adalah anak-anak tetangga kita. Nah, dengan demikian ya kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak tetangga kita. Demikian juga kalau tetangga kita melihat anak-anak kita mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya bisa merusak, dia juga bisa menasihati anak-anak kita. Dengan demikian antar tetangga itu akan tegak saling memberi nasihat, yaitu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kemudian pengaruh lain ikhwah yang terkait dengan tarbiyatul abna, yaitu tabi'atul buldani lati ta'ishu fiha usrah wasiratu ahliha, yaitu bagaimana tabiat daerah tempat si anak hidup, tempat si anak tumbuh. Demikian juga perjalanan keluarga tersebut. Dengan artian ikhwah, daerah tempat lahir si anak, tempat tumbuh si anak dan berkembang, itu juga tabiat masyarakatnya itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Seperti kita lihat ikhwah, jelas perbedaannya. Anak-anak yang lahir di daerah yang kebiasaan mereka itu lembut, seperti Jogja, Solo misalnya, ya, lahir anak di sana dan di sana dan dia besar di sana. Beda halnya kalau anak tersebut lahir di Medan, apalagi di Tapanuli sana ikhwah, ya. Cara bicaranya berbeda, kelemah lembutannya berbeda,
dan itu sangat berpengaruh dan itu pengaruh itu sangat pengaruh masyarakat yang ada itu sangat besar sekali terhadap si anak. Demikian ikhwah. Makanya bisa saja seorang yang walaupun dia nggak ngerti agama, tapi dia terdidik dengan budaya, terdidik dengan kebiasaan daerah tersebut, dia nggak bisa hidup di kota Medan ataupun di daerah yang di daerah yang tidak seperti mereka, karena dia melihat kok bicaranya kasar, padahal tidak kasar menurut orang Medan, mungkin itu nggak kasar. Dan saya sering mendengar di mana ketika orang Solo atau orang Jogja datang ke Medan, ketika dia jangankan keluar dari bandara, ketika di bandara saja mereka mendengar adanya pembicaraan mungkin antar petugas, ya. Menurut mereka kok teriak-teriak. Dia bertanya itu kok bertengkar di bandara. Ya kita mengatakan itu nggak bertengkar, mereka sedang ngobrol biasa. Demikian ikhwah, karena menurut mereka bicara itu kenapa harus teriak-teriak. Demikian ikhwah. Bagi kita mungkin orang Medan biasa-biasa saja. Demikian, bukanlah itu sebuah pertengkaran dan juga itu bukan sebuah pergaduhan. Demikian, tapi begitulah kondisi daerah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Walil buldan allati ta'ishu fiha al-usrah wa tabi'atu ahliha atharun fit tarbiyatil abna. Negara ataupun daerah tempat suatu keluarga itu tumbuh, hidup, ya, sungguh tabiat warganya itu sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Fal biladul ladzi yaskunu fiha sarirun syirrirun wal mufsiduna laysat kabiladi ahli khairi wal fadli was salah. Negeri ataupun daerah di mana penduduknya adalah penduduk yang memiliki akhlak yang tidak baik, suka merusak, tentu akan berbeda dengan negeri yang penduduknya penduduk baik, sopan, santun, soleh. Demikian ikhwah. Ya itu sangat besar pengaruhnya. Ya, itu sangat besar pengaruhnya. Kalau yang kita bicarakan tadi itu masih masalah kebiasaan setempat, tabiat setempat. Demikian ikhwah. Itu saja besar pengaruhnya terhadap anak. Konon lagi terkait dengan agama si anak. Kalau si anak hidup di kampung misalnya, di sana di situ banyak maling misalnya, ya. Tentu bagi si anak mencuri itu satu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang-orang yang memang suka maling. Demikian. Kalau di daerah tersebut biasa di situ pengedar narkoba misalnya, sabu-sabu misalnya, ya. Atau biasa mereka di sana anak-anak kecil merokok, otomatis si anak ini biasa merokok dan mungkin orang tuanya juga biasa melihat anak-anak kecil merokok, termasuk anaknya yang merokok. Kenapa? Bagi mereka itu suatu hal yang biasa. Karena apa, ikhwah? Karena kebiasaan setempat, ya, kebiasaan tabiat setempat. Makanya beda hasil pendidikan anak yang tinggal di tengah-tengah warga, di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti agama Islam dengan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengerti Islam. Itu akan beda, ikhwah. Ya. Beda seorang anak yang tumbuh di tengah warga yang nggak mengerti dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tumbuh di keluarga dan di masyarakat yang tidak mengerti dengan tauhid, dengan anak yang tumbuh di tengah masyarakat yang mengerti tauhid, yang mengerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Kemudian fasyururu syirririn tan'akisu alal usari wal abna. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh warga, yang biasa dilakukan oleh warga tersebut, itu akan jelas berpengaruh terhadap keluarga dan anak-anak. Kadzalika fa'ahlus salahi kadzalika fa'ahlus salahi la yashqa bihim jalisum. Demikian juga kalau warganya warga orang-orang yang saleh, sungguh tidak akan pernah rugi orang yang duduk dan
hidup di tempat warga yang soleh. Famin tamma syuri'atil hijratu min ardil fasadi ila ardi ahli salah. Oleh karena itu disyariatkan seorang muslim yang tinggal di daerah yang banyak kerusakan di sana untuk pindah ke daerah yang dimana di sana penduduknya penduduk yang soleh. Fahadha qatilu tis'ati wa tis'in alladhi atammaha biqatlir rahib faqatala hina idin mi'atu nafs yu'mar bitarki ardihi wattijahu ila ardin ahluha ya'budunallaha azza wa jalla kay ya'budullah ma'ahum. Seorang pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh 99 orang, lantas dia genapkan dengan membunuh seorang pendeta, ya, sehingga genaplah dia membunuh sebanyak 100 orang. Orang ini disuruh untuk meninggalkan kampungnya dan pergi ke kampung orang-orang soleh agar dia bernyembah Allah bersama orang tersebut, bersama penduduk tersebut. Kisahnya ikhwah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menceritakan kisah ini, di mana ada salah seorang Bani Israel pembunuh berdarah dingin, ya, pembunuh berdarah dingin. Dia telah membunuh 99 orang. Dia telah melenyapkan 99 nyawa. Tapi dia memiliki ataupun ada keinginan untuk bertaubat. Dan dia bertanya-tanya, siapalah kira-kira orang yang bisa ditanya tentang masalah taubat? Apakah taubatnya masih terima ataukah tidak? Lantas orang-orang menyuruh dia menunjukkan ke seorang ahlul ibadah yang rajin ibadah, tapi sayangnya dia tak punya ilmu. Kan banyak ikhwah, ada orang-orang kaum muslimin juga banyak seperti itu, ya, rajin ibadah tapi dia bukan orang yang alim. Dia tidak menguasai ilmu syar'i, tapi dia rajin ibadah, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, tapi dia bukan orang yang alim, bukan salah seorang alim ulama. Ditunjukkanlah kepada orang tersebut, kepada orang yang soleh tersebut, tapi ingat dia nggak alim. Datanglah si pembunuh ini ke orang tersebut dan bertanya, saya telah membunuh 99 orang, apakah masih ada pintu tobat terbuka untukku? Kata si laki-laki tersebut, si pembunuh tersebut terhadap dia bertanya ke si ahli ibadah ini. Si ahli ibadah ini karena dia orang soleh, nggak melakukan kemaksiatan, hari-hari waktunya diisinya untuk pendekatan diri kepada Allah. Ketika mendengar telah membunuh 99 orang, terperanjat ikhwah. Lantas yang sudah seperti itu mau tobat, apakah terima tobatnya? Jangankan 99, membunuh satu orang saja bagi dia satu dosa yang luar biasa besarnya. Konon lagi 99. Makanya berdasarkan ya kedangkalan ilmu dia mengatakan, kamu sudah membunuh 99 orang, lantas kamu mau taubat? Apa katanya? Gak ada taubat bagimu. Sudah sedemikian parah dosa yang kamu lakukan. Mendengar itu si pembunuh ini marah. Akhirnya dibunuhnya lah si ahli ibadah tersebut. Genaplah dia membunuh 100 orang. Tapi dalam hati kecilnya tetap ingin untuk bertaubat. Masa sih tidak ada taubat? Demikian ikhwah. Akhirnya dia cari-cari. Kali ini dia ditunjuk ke orang yang memang alim. Seorang alim, ya, tentang ilmu syar'i. Datanglah dia, kali ini bahasanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah fahal li min taubah? Apakah aku masih ada peluang untuk bertaubat? Kata si alim ini, karena dia menguasai ilmu syar'i, dia menguasai ilmu agama, dia katakan, oh kenapa tidak? Ya, ada. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dia datang bertaubat,
kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Ingat, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak manusia, kalau dia datang bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha, Allah pasti akan terima taubatnya. Ingat itu ikhwah. Jadi nggak ada kata tertutup pintu taubat, itu nggak ada ikhwah. Selagi kita punya keinginan untuk taubat, maka segera untuk taubat. Jangan tunda-tunda hari esok. Ya kalau esok kita sampai nyawanya, gimana kalau tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu menerima taubatnya para hamba selama nyawanya tidak sampai tenggorokan. Kalau dia masih hidup, masih sakit saja masih terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dicabut nyawanya dia baru taubat, maka itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya si alim ini mengatakan, loh ada pintu taubat, kenapa tidak ada? Allah akan memberimu taubat, kenapa tidak? Demikian ikhwah. Wah, senanglah orang si pembunuh ini yang sudah membunuh 100 orang. Tetapi ada syaratnya. Apa kata si alim ini? Kamu tinggalkan desamu, karena desamu itu desa orang-orang yang buruk di sana, yang buruk akhlaknya, banyak kefasikan di sana, banyak kekufuran di sana. Kamu tinggalkan kampungmu dan pergilah ke kampung orang soleh yang di sana. Fa'budillahu ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya masyarakat itu besar pengaruhnya terhadap diri kita, terhadap diri anak-anak kita. Demikian ikhwah, besar pengaruhnya. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang yang tinggal di Jepang. Ya. Dia tadinya orang Muslim ya, orang Indonesia tinggal di Jepang. Dia mengatakan waktu anaknya masih kecil, masih mau berjilbab. Setelah dia SD masih mau berjilbab. Tapi ketika dia naik tingkat SMP, ya tahulah ikhwah sekolah di Jepang bagaimana. Mereka kan orang-orang kafir. Akhirnya karena dia lihat, namanya juga sudah remaja, melihat melihat teman-temannya kok berpakaian yang apa adanya, tidak seperti dia yang ribet mungkin menurut dia. Akhirnya ketika dia sampai usia SMP, sekolah di Jepang karena memang orang tuanya tinggal di Jepang. Kemudian ternyata si anak sudah tidak mau lagi memakai jilbab. Pengaruh ikhwah, ya. Pengaruh. Makanya ikhwah, para ulama kita menyuruh kita jangan tinggal di negeri orang-orang kafir, ya. Jangan tinggal di negeri orang kafir, kecuali kalau kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah di sana. Ya, kita bisa istiqomah. Terkadang ikhwah kita sanggup untuk istiqomah. Mungkin karena kita punya kerjaan di negeri kafir sana, kita istiqomah, lah. Istri kita kira-kira bisa istiqomah enggak dia? Di tengah wanita-wanita kafir dengan glamornya, dengan melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa ada batasan halal haram. Lah istri kita bisa istiqomah. Anak-anak kita kira-kira bagaimana? Yakin kita mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang Jepang tersebut misalnya, orang-orang kafir tersebut misalnya. Demikian ikhwah. Jadi pindah ikhwah, ya. Pindahlah. Kalau hanya sekedar cari kerjaan, Allahu Akbar. Di Indonesia juga banyak kerjaan. Insya Allah kalau sekedar bisa hidup, sekedar bisa menyekolahkan anak, insya Allah di negeri kita ini lebih aman ketimbang di negeri-negeri kafir sana ikhwah. Demikian ikhwah, rahimanallahu. Demikian juga kalau di Indonesia ini ada provinsi atau daerah yang di sana kita kesulitan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa menegakkan sunnah. Bahkan kita mengkhawatirkan keluarga kita tidak lagi mau menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka silakan pindah. Tinggalkan daerah tersebut, pergi ke daerah yang antum bisa leluasa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu namanya hijrah. Ya, hijrah. Kalau tetap tinggal di sana, ya masyarakat mungkin mendiskreditkan, atau masyarakat
selalu ya memojokkan, atau masyarakat selalu ya membujuk-bujuk anak kita atau istri kita untuk mengikuti mereka yang kita tahu mereka itu melakukan hal-hal yang sifatnya syirik misalnya, yang bid'ah misalnya. Maka kalau kira-kira kita nggak sanggup, maka silahkan pindah. Silahkan pindah ke tempat yang kita bisa dengan leluasa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ikhwah, masyarakat itu sangat besar pengaruh kepada kita. Makanya kalau kita merasa nggak sanggup, silahkan keluar dari sana. Tapi kalau kita sanggup, ya kita kira-kira sanggup istiqomah dan kita ingin merubah, kita ingin kita ingin mewarnai itu masyarakat, maka masya Allah, ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al muslim yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal muslim minal mu'min. Al mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin dia berbaur dengan masyarakat dan dia sabar terhadap gangguan yang menimpa dirinya, itu akan lebih baik ketimbang seorang muslim yang tidak mau berbaur dengan masyarakat dan dia tidak sabar atas gangguan masyarakat. Demikian ikhwah. Nah, ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairum min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Kuat imannya. Demikian. Inilah orang-orang yang sekarang sangat kita inginkan, orang-orang yang militan yang bisa merubah di tengah-tengah masyarakat, yang bisa mewarnai masyarakat. Bukan dia malah punya semboyan, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang sapi melenguh, masuk kandang kuda meringki. Oh, enggak begitu ikhwah. Ya, kita manusia masuk kandang kambing tetap manusia, kita yang ngatur kambing. Kita manusia masuk kandang sapi, jangan ikut jadi sapi, kita yang ngatur sapi dan kita yang makan sapinya. Demikian ikhwah, kita yang ngatur sapinya. Demikian. Ya, wah masya Allah, kalau ini orang-orang seperti ini ikhwah nggak banyak, ya nggak banyak, tapi dia bisa mengguncang dunia, orang-orang seperti ini. Ya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, jika ada yang istiqomah, ya dia sanggup, insya Allah dia tetap berada di masyarakat yang buruk tersebut dengan niat akan merubah mereka, mendakwahi mereka. Allahu Akbar, fabiha wa ni'mah. Ini betul-betul seorang yang Allah akan berikan banyak keberkahan, Allah berikan banyak pahala yang luar biasa, karena satu orang yang mampu dia rubah ke jalan Allah sehingga dia ke jalan Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang ikut mengajarkan, ikut mengamalkan perbuatan baik tersebut. Demikian diajarkan masyarakat yang tadinya buta huruf Al-Quran karena memang umumnya masyarakat itu maling misalnya, ya, tak peduli dengan agamanya, diajarkan, orang tuanya diajak untuk baca Quran, masya Allah, diajarkan sholat, Allahu Akbar. Ini luar biasa ikhwah. Ya, makanya orang-orang yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri-negeri yang masih kafir itu memang sahabat-sahabat yang militan. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal, apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum mereka ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu pintar ikhwah, ya, karena dia punya pengetahuan ilmu agama. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'uhu ila syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama sekali kamu dakwahkan ke sana adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka dzalika fa'allimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat. Kalau ternyata mereka sudah bersyahadat, ajarkan lagi mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat, 5 waktu sehari semalam. Masya Allah ikhwah, dan masya Allah dakwah yang diemban oleh Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman luar biasa ikhwah. Dan kita lihat sekarang Yaman negara penduduknya umumnya penduduk muslim. Itulah dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, makanya kalau kita sanggup untuk mewarnai itu masyarakat, maka silahkan.
doa pahalanya luar biasa besarnya. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya, kita merasa bermudarat pada diri kita, bermudarat kepada istri kita, bermudarat pada anak kita, silahkan pindah, tinggalkan tempat tersebut, pergi ke tempat yang lebih baik. Demikian ikhwah. Makanya si pembunuh berdarah dingin ini diperintahkan oleh si alim supaya tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung sana dan sembah Allah bersama mereka. Karena apa? Karena kalau dia sudah taubat, tetap berada di sana, dia akan balik. Ya. Kebiasaan naluri membunuhnya itu akan bangkit lagi. Tapi kalau dia pindah ke sana, maka naluri membunuhnya itu pelan-pelan akan hilang ikhwah. Tahulah ikhwah, membunuh 100 orang, Allahu Akbar, hanya gara-gara salah jawab saja sudah berani dia bunuh. Dia sudah tega membunuh. Kan berarti kan memang biasa dia membunuh. Ini kalau tetap di kampung dia, Allahu Akbar, ya. Ini naluri pembunuhnya akan tetap berkobar-kobar. Makanya suruh pergi, tinggalkan kampungnya dan pergi kampung yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'al qatri wa yafirru bidinihi minal fitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa sabda Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan ada harta yang paling baik, harta muslim yang paling baik adalah kambing-kambingnya. Ya. Sebentar lagi akan muncul zaman di mana harta yang terbaik seorang muslim adalah kambingnya, yang dia gembalai ke puncak-puncak gunung dan ke lembah-lembah. Itu dia. Kenapa? Ya firru min bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya dari fitnah. Dia khawatir kalau dia berada di kota, dia akan terpengaruh, ya. Dia akan terpengaruh dengan kerusakan-kerusakan yang dilihat ada di kota. Dia khawatir bukan hanya khawatir terhadap anaknya, tapi dia juga khawatir terhadap dirinya. Jangan-jangan dia juga terpengaruh. Maka dia pun pindah ke pedalaman, dia beli kambing, dia gembalai kambing, dan dia hidup di sana. Itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, ketimbang kalau dia di kota, kemudian dia terfitnah, kemudian dia terpengaruh. Tetapi kalau dia di kota, dia tak terpengaruh, dia berusaha untuk meluruskan, mewarnai, itu akan lebih baik lagi. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita diberi pilihan, mana yang bisa, mana yang kamu pilih? Kamu di kota tapi terpengaruh, atau kami di kampung sana, jauh dari masyarakat, sibuk dengan ternak, sibuk dengan kebun, kamu tidak terpengaruh. Bagaimana? Ya tentu lebih baik kita berada di kebun, lebih baik kita berada di pedalaman. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Itulah dia. Jadi yang intinya adalah bagaimana cara kita menyelamatkan agama kita. Wa qad qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka, jangan ikut duduk. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain, bukan mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila ternyata setan telah melupakanmu, maka janganlah kamu setelah mengingatnya tetap duduk di sana. Jadi kalau ternyata kamu duduk di satu tempat yang di situ ada syariat Allah yang diolok-olok, di situ ada sunnah Rasulullah SAW yang diolok-olok, maka fala taq'ud ba'da dzikra, dan ternyata kamu lupa, maka setelah kamu ingat langsung kamu harus beranjak tinggalkan majelis tersebut.
ba'da ma'al qaumidz zalimin. Maka jangan kamu duduk bersama mereka kalau sudah ingat. Demikian ikhwah. Sekarang kita lihat banyak di YouTube ya, mulai adanya pengolok-olokan terhadap syariat Islam, terhadap akidah Islam dalam bentuk podcast. Demikian ikhwah, pertanyaan-pertanyaan yang mengolok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah. Ada pertanyaan misalnya, Ustadz Habib, apakah hari kiamat itu jatuh di hari Jumat? Kata si Habib, iya. Habib, terus bagaimana kalau di negara yang harinya masih hari Kamis atau hari Sabtu? Itu gimana jadinya? Demikian ikhwah. Ya. Kan memang benar bahwasanya hari kiamat itu jatuh di hari Jumat. Atas pertanyaannya pertanyaan mengolok, ya. Terus kalau negara yang harinya masih hari Kamis atau negara yang sudah lewat hari Jumat, sekarang hari Sabtu itu gimana? Apa nggak jadi hari kiamatnya? Kan ini ikhwah pertanyaan-pertanyaan yang mengolok-olok, ya, yang mengolok-olok. Habib, kalau seandainya safar itu 81 km, terus kalau saya naik mobil muter sampai 81 km, apakah saya juga udah boleh qashar? Ini ikhwah pertanyaan yang mengolok-olok. Demikian. Nah, ini banyak beredar di YouTube. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hati-hati ikhwah. Jangan asyik ikut tertawa ketika melihat itu. Kalau kita asyik ikut tertawa dengan melihat itu ikhwah, kita termasuk dalam ayat ini. Fa idza ra'aital ladzi yakhudu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kamu melihat majelis di sana diolok-olok, ada ayat-ayat Allah yang diolok-olok, ada syariat Allah yang diolok-olok, maka berpaling dari dia. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka bicara pada hal yang lain. Makanya ikhwah, jangan ikut tertawa ketika melihat video-video seperti itu. Demikian, ya, jangan ikut tertawa. Dalam ayat yang lain, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innakum idzan lamithluhum, innakum idzan mithlahum. Kalau kamu tetap di situ berarti kamu sama seperti mereka. Jadi jangan sampai kita buka YouTube kemudian kita lihat ada di olok-olok, kita ikut tertawa terbahak-bahak karena memang metode yang mereka lakukan metode yang lawakan, kita terbahak-bahak melihatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita termasuk mereka setelah itu ikhwah. Ya. Namun kalau Anda lupa, segera tinggalkan itu. Ya, delete atau kalau bisa di unlike begitu. Artinya enggak suka begitu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fal ibnu yakhruju minal baiti fayaral atfalu fi syari' yanzuruna ila video wa ila television wa ila syashasi sinema wa dushush wa ma fiha minal madaril muharramah fatilqaiyan tahfu nafsu tifli ila nadhari ila hadhi syashati fayatalaqqa minha syarr wal fasad. Seorang anak, dia keluar dari rumahnya, dia melihat anak-anak yang di jalan-jalan, mereka melihat video-video, mereka melihat televisi-televisi, atau melihat bioskop-bioskop, atau melihat siaran parabola misalnya, di mana di sana ada program-program yang diharamkan, program-program haram. Demikian ikhwah. Maka otomatis fatilqaiyan tahfu nafsun tifli ila nadhri ila hadhi syashat. Tentunya si anak jadi ada rasa kepingin, ada dorongan ingin tahu, ingin ikut melihat apa sih yang mereka lihat, kok asyik sekali sih sepertinya. Demikian, mereka juga kepingin mengetahui apa yang dilihat oleh anak-anak tersebut. Coba bayangkan ikhwah, kalau mereka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita melihat, namanya juga di tengah masyarakat ya, tengah masyarakat. Dia lewat, ini lagi nonton apa begitu ya. Kemudian tentu otomatis dia juga akan kepingin untuk melihat hal yang sama. Maka setelah dia lihat, dia setelah melihat hal-hal yang buruk, sedikit banyak dia akan mengkopi apa yang dia lihat, mengkopi
keburukan yang mereka lihat, ya, dan kerusakan yang mereka lihat telah masuk file virusnya itu ke dalam benak mereka. Demikian ikhwah, itulah bahayanya masyarakat yang tidak baik. Demikian. Atau masyarakat yang bahasanya sangat kasar, ya, yang bahasa kotor. Sekarang ini kalau kita dengar tengah-tengah masyarakat antara anak-anak, biasa mereka menyebutkan kawannya monyet, kadang-kadang anjing, kadang-kadang babi, apalagi, dan hal-hal atau menyebutkan kemaluan laki-laki dan perempuan, biasa bicara di antara mereka. Ya, yang kita mendengarnya itu la ilaha illallah, sakit telinga kita mendengarnya. Terus kalau anak kita bergaul dengan mereka, karena mereka adalah tetangga kita, namanya juga masyarakat kita, enggak yakin anak kita bisa bebas dari ucapan-ucapan kotor tersebut. Demikian ikhwah. Ya, mereka tidak diajarkan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga mengatakan begitu. Mungkin juga orang tuanya ketika marah dengan anaknya biasa mengucapkan monyet, anjing, babi, apalagi, dan ucapan-ucapan kotor lainnya, sehingga si anak juga menyebutkan hal itu dengan sebutan yang sama kepada teman-temannya. Tapi kita sebagai orang yang ngerti tentu harus melarang anak kita. Jangan biarkan mereka main di kesana. Tapi begitulah ikhwah, kuatnya pengaruh masyarakat itu pada kita, itu akan berpengaruh terhadap diri kita dan anak-anak kita. Kalau Anda kuat silahkan, tapi dengan komitmen ingin merubah masyarakat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Tubal ghuraba, bahagialah bagi ghuraba, alladzi yuslihun an-nas inda fasadihim, yaitu mereka yang memperbaiki manusia di saat mereka sedang rusak. Atau maknanya mereka yang soleh sementara di tengah-tengahnya masyarakat rusak. Ini satu perjuangan yang luar biasa ikhwah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau dia melihat teman-temannya, anak-anak lain melihat televisi, melihat acara-acara yang haram, maka otomatis dia juga kepingin, jiwanya ada terdorong ingin melihat apa yang dilihat oleh temannya. Ketika dia lihat, maka mulailah masuk virus-virus rusak itu ke dalam benaknya dan dalam hatinya. Wa kadzalika yakhruju min baitihi fayaral abna yal'abuna al'abal makruhah awil muharramah fayatalaqqatu dzalika minhum. Demikian juga kalau dia keluar rumah dan dia lihat anak-anak sedang melakukan permainan yang makruh, yang dibenci dan yang diharamkan. Ya seperti kan ada main judi lah, kadang-kadang main permainan anak-anak, tapi situ ada unsur judinya, seperti main gambar itu ya, beli gambar, kemudian dia beli gambar, kemudian ada permainan, nanti kalau dia kalah dibeli lagi, demikian ikhwah. Ya, di situ ada unsur judinya dan lain-lainnya. Ya. Terkadang ada lotre yang ada dijual di sekolah-sekolah, misalnya di luar pagar sekolah, ada kertas dibeli, misalnya harganya gopek, misalnya harganya 500, nanti ketika dicabut, diambil, dilihat dalamnya, kadang-kadang ada hadiahnya yang harganya hanya bonbon, permen misalnya. Kadang-kadang di situ ada hadiahnya, disebutkan hadiah dapat uang misalnya 5.000 misalnya. Kadang-kadang dapat mainan yang harganya jauh lebih mahal ketimbang yang di atas 500 rupiah. Ini kan namanya judi ikhwah. Ya apalagi kalau dia lihat temannya ketika main lotre tersebut dapat hadiah yang bermacam-macam, dapat dengan uang 500, temannya dapat motor-motoran, mobil-mobilan dengan uang 500, temannya dapat hadiah 5.000 misalnya, tentu si anak pun ingin mendapatkan itu. Begitulah ikhwah. Ya, gitulah tengah-tengah masyarakat. Dan itu saya lihat banyak di sekolah-sekolah SD biasanya. Dan memang bukan di dalamnya tapi bisa di luar pagar. Demikian ikhwah, dan ini bagi pihak yang berwenang harus melarang hal ini, karena ini jelas mengajarkan anak-anak untuk bermain judi, apalagi sekolah-sekolah yang orientasinya agama Islam. Bersihkan ini semua, perhatikan apa yang dijual yang ada di luar pagar sekolah, karena hal itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Kemudian fayatalaqqat
dzalika minhum, sehingga si anak meniru mereka, ya, permainan yang diharamkan tersebut. Wal bintul lati takhruju fatajidu atrabaha mutabarrijat safirat tata'allamu minhunna tilqaiyan at-tabarruja was-sufura. Seorang anak lah perempuan, dia keluar rumahnya, dia lihat gadis-gadis sebaya dia, ya, keluar rumah dengan dandan, ya, dan suka traveling kemana-mana, sehingga si anak gadis gini tentunya kepingin seperti itu. Ya, namanya wanita, ikhwah, tentu kan ingin tampil cantik, ya, ingin tampil seksi. Apalagi kalau dia merasa tubuhnya mulus, dia ingin memperlihatkan ke orang bahwasanya betisnya mulus, pahanya mulus, lengannya mulus, pipinya mulus. Demikian, ikhwah, ingin, karena dilihat, ya, dia lihat bahwasanya tetangga-tetangganya berbuat seperti itu, otomatis dia juga kepingin. Bukan tidak sedikit, ikhwah, seorang akhwat yang bercadar ketika dia melihat teman-teman SD-nya ternyata memakai pakaian seksi, pakai pakaian jeans yang ketat, ya, pakai kaos yang ketat, pakai jilbab hanya sekedar prasmina itu aja, ya, yang ketat juga, terlihat lebih modern, lebih modis, ya, lebih kekinian. Otomatis dia ingin seperti itu. Apalagi kalau dengar dia baru pulang dari wisata kemana, ke provinsi mana, sementara dia seorang gadis yang masih muda juga kepingin melihat tempat-tempat yang berbeda, tempat-tempat yang menarik. Demikian, ikhwah, ya. Nah, itu dia akan belajar dari sana, dia akan kepingin seperti teman-temannya itu, ikhwah. Ya, seperti kisah yang saya bacakan tadi, yang setelah saya ceritakan tadi. Akhirnya setelah anaknya SMP, ini kejadian di Jepang. Setelah anaknya SMP, anaknya nggak mau lagi pakai jilbab. Ya, dia lihat, loh, ini kok kawan-kawannya semua yang kafir-kafir itu simple pakaiannya, kenapa dia ribet sekali pakaian dia? Mungkin dia merasa seperti itu. Demikian, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Fa'ala dzalika idza kana al-abu yaskunu fi amaratin ahluha siririn. Demikianlah jika apabila seorang ayah tinggal di apartemen di mana warga apartemen itu umumnya orang-orang yang tidak baik, au fi hayyin min ahya umumu ahliha mufsidun, atau dia tinggal di sebuah dusun yang umum masyarakatnya suka merusak, au fi qaryatin al-ghalibu ala ahli asyarr, atau tinggal di sebuah kampung yang umum warganya memiliki akhlak yang buruk, au fi daulatin kafiratin yatasarrabu ilaihi minal fisqi ahliha wa kufrihim, atau dia tinggal di sebuah negara di masyarakatnya biasa melakukan perbuatan kefasikan dan kekufuran, wa kadzalika yatasarrabu ila abnaihi fa, dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak mereka. Warga apartemen yang umumnya adalah warga-warga yang jahat, yang tidak baik, itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Demikian juga kampung, demikian juga dusun, demikian juga negara yang umumnya warganya fasik, yang umumnya kafir, yang umumnya tidak mengerti hal haram, maka sedikit banyak akan berpengaruh kepada anak-anak. Fa'alaihi hina idzin ayyughadira makanahu, maka kalau dia lihat seperti itu, yang jelas membahayakan anaknya, membahayakan akhlak anaknya, membahayakan tauhid anaknya, membahayakan akidah anaknya, maka hendaklah dia segera tinggalkan tempat tersebut. Segera dia tinggalkan tempat tersebut. Wa yadhhabu ila mautinin min mawatinis salah, dan pindah ke tempat yang warganya warga yang soleh, warga yang baik-baik. Wa mahfudun min hifz wa mahfudhu man hafizahullah ta'ala, dan orang yang terjaga adalah orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, perhatikanlah ikhwah, perhatikan masyarakat kita, ya. Kalau memang kita khawatir, silakan pindah. Tapi kalau kita bisa menjaga anak kita dan kita juga ingin berdakwah kepada masyarakat, maka silakan bismillah.
Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar militan. Ya. Seperti para dai yang ditugaskan di daerah-daerah yang di sana mayoritas masyarakatnya Kristen misalnya. Ya. Dia ingin berdakwah, masyarakat di sana ada muslimnya tapi nggak mengerti apa itu Islam. Ada muslimnya tapi hanya minoritas, bahkan nggak ngerti sholat. Muslimnya ada, tak ngerti baca Quran. Muslimnya ada, tak pernah mendengar yang namanya zakat. Muslim ada muslimnya, tapi nggak tahu mana aurat yang harus ditutup. Sekedar syahadat selesai. Mereka mengira situlah Islam. Kenapa? Karena umumnya adalah orang kafir. Dan ada lagi yang ironi ya ikhwah, udah muslim dia, tapi ketika makan babi bersama keluarga-keluarga masyarakatnya biasa saja dia makan. Demikian, namanya juga bodoh. Ya mereka nggak belajar Islam. Demikian. Makanya para dai yang diterjunkan di sana, masya Allah luar biasa pahalanya. Ya, luar biasa ini pahalanya ikhwah. Demikian. Karena memang dia butuh istiqomah di sana. Kalau tidak dia akan terpengaruh. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki negara kita, masyarakat kita menjadi orang-orang yang soleh, masyarakat yang soleh yang mengerti tauhid dan menjauhkan syirik, serta memperbaiki akhlak masyarakat kita, tentunya juga keluarga kita dan diri kita terutama. Demikianlah para ikhwatiddin, para pemirsa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Baik. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan telepon langsung ke via HP ya. Nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau jika Anda ingin bertanya melalui via chat, ya silahkan Anda juga boleh kirim dengan via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau boleh juga kirim langsung ke nomor saya di 0895 6113 27778. Taib, ini sudah dari tadi ada masuk satu soal. Bismillah, Ustadz izin bertanya, boleh tidak membawa anak usia 4 tahun sholat di masjid setiap subuh, minta bangunkan sholat subuh, dan mana lebih afdol, bawa anak sholat tapi kita di baris kedua, atau sholat sendiri tapi di belakang imam? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis-hadis yang kita amati tentang yang terkait dengan anak-anak ya sholat di masjid, ikhwah, anak-anak itu terbagi 3 ya. Anak-anak terbagi 3. Pertama, anak-anak, kita bicara masalah anak, definisi sobi, anak yaitu anak yang belum balik. Pokoknya kalau seorang anak belum balik, sobilah namanya, anak-anak lah masih namanya. Kalau dia sudah balik, maka nggak dikatakan lagi anak-anak. Demikian. Jadi kita bicara yang belum balik. Setiap yang belum balik maka kita sebut dengan anak-anak. Anak-anak yang belum balik ini, ikhwah, pertama yaitu anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak mumayyiz ini anak-anak yang sudah berpikir baik. Ya, yang sudah tahu bagaimana cara sholat yang baik, sudah tahu apa rukun-rukun sholat, apa syarat-syarat sholat. Anak yang seperti ini, ikhwah, dia memiliki hak di masjid sama seperti orang-orang dewasa. Dia punya hak sama seperti orang-orang dewasa. Bahkan dia punya hak untuk dijadikan imam jika dia lebih banyak hafalan dibandingkan orang-orang dewasa. Sebagaimana kisah Amr bin Salamah, di mana ketika kaumnya semua masuk Islam, ya, dan dia juga masuk Islam, dan kaumnya datang kepada Rasulullah, ketika mereka mau pulang, kata Rasulullah SAW, "Falya ummukum aqra'ukum bi kitabillah." Hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Maka setelah, karena mereka baru masuk Islam ya, enggak, baru sedikit sekali ayat yang mereka hafal, dicari ternyata Amr bin Salamah lah yang paling banyak hafalannya. Mengapa paling banyak hafalannya?
kampung Amr bin Salamah ini tempat persinggahan, kalau kita kata rest area lah. Jadi kalau ada yang mau ke Madinah singgah dulu di kampung Amr bin Salamah. Waktu itu penduduknya belum masuk Islam. Kalau mereka pulang dari Madinah juga rehat dulu di kampungnya Amr bin Salamah ini. Dan Amr bin Salamah ini suka mendekati orang-orang yang baru pulang dari kaum muslimin yang baru pulang dari Madinah. Dia dengari adzannya, dia dengari Qurannya, sehingga dia banyak hafal. Makanya ketika kaumnya masuk Islam semua dan juga ayahnya Amr bin Salamah masuk Islam, sehingga tidak ada yang lebih banyak hafalannya kecuali Amr bin Salamah. Padahal Amr bin Salamah belum balik, tapi akhirnya beliaulah yang diangkat menjadi imam sholat. Demikian ikhwah, beliaulah yang diangkat menjadi imam sholat karena dia sudah mumayyiz. Jadi kalau anak-anak sudah mumayyiz, sudah ngerti sholat, tahu mana syarat-syarat, tahu rukun-rukun sholat, sudah bagus sholat-sholatnya, maka kalau dia lebih dahulu menempati saf pertama, jangan digeser. Ya, jangan digeser. Dia lebih berhak karena dia sudah bisa sholat. Demikian ikhwah. Kecuali kalau yang di belakang imam. Yang belakang imam ini khusus, ya. Karena Rasulullah katakan, liyaliyani ulil ahlami wan nuha, daklah orang yang di belakangku adalah orang-orang yang yang cerdik dan yang pandai. Demikian ikhwah, karena bisa bertindak sebagai mengingatkan imam atau dan juga bisa pengganti imam. Itu yang pertama, yaitu anak mumayyiz yang haknya sudah sama seperti orang dewasa. Yang kedua, anak yang anak yang apa namanya? Yang belum bisa sholat. Anak yang belum bisa sholat tetapi dia nggak mengganggu. Ya, anak yang belum bisa sholat tapi dia nggak mengganggu. Anak ini ditempatkan di mana? Ya terserah, asalkan dia tidak digabungkan ke orang-orang dewasa. Makanya Rasulullah SAW ketika membawa Hasan ke masjid, beliau nggak letakkan Hasan itu di tengah saf orang dewasa, tapi beliau letakkan di dekat beliau. Makanya ketika Hasan atau Husain itu ketika Rasulullah sujud, Hasan atau Husain naik ke punggung Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Jadi anak-anak yang belum bisa sholat ini, ya, belum bisa sholat ini, maka dia jangan diletakkan di tengah-tengah saf, tapi tempat sendiri. Atau ya kalau seperti Rasulullah, beliau letakkan di dekat beliau. Demikian ikhwah. Yang ketiga, anak-anak yang memang buat keributan. Dia belum bisa sholat dan dia belum bisa diatur. Demikian. Kalau kita katakan, nak duduk di sini, nggak bisa dia. Jadi akan ada anak ya dibawa ayahnya ke masjid, nak kamu duduk di sini dulu ya, atau sholat di belakang. Dia nggak ribut, masya Allah tertib. Walaupun dia sambil sholat nengok kiri nengok kanan, ya kadang-kadang pergi masuk lagi, ada demikian. Tapi dia nggak banyak mengganggu. Tapi ada anak-anak itu yang mengganggu. Yang ini Allahu a'lam bishawab. Jenis ini yang disebutkan Imam Malik makruh hukum bawa dia ke masjid karena akan mengganggu. Kan mungkin para pemirsa sendiri pernah melihat ada anak-anak yang ketika kita sholat dia lewat di depan kita, naik ke atas mimbar, kemudian lompat-lompat di mimbar, turun di atas mimbar, demikian muter-muter mengitari safnya orang dewasa. Ya tentu ini akan mengganggu. Yang anak seperti ini jangan dibawa ke masjid. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tergantung bapak atau ibu yang bertanya ini anaknya dari sisi yang mana. Ya, karena masalah itu ada juga anak-anak 4 tahun sudah bisa sholat bagus. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang sudah hampir balik juga masih main-main sholat. Ada, saya lihat sendiri. Ya, sudah hampir balik kelas 1 SMP itu. Lagi sholat masih ngobrol dengan kawan sampingnya. Sudah hampir tumbuh kumis gitu lah kira-kira. Ada yang seperti itu ya, mungkin karena nggak diajarkan oleh keluarganya. Jadi anak-anak itu begitulah tingkatannya. Tinggal kita lihat anak kita dari di level yang mana? Yang pertamakah, keduakah, atau yang ketigakah? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, jika seorang suami meninggal di saat istrinya sedang hamil, apakah janin dalam rahimnya juga termasuk ahli waris? Allahu a'lam bishawab. Apakah janin ini kan masih berada dalam perut ya, belum lahir. Apakah janin ini bisa dihitung sebagai ahli waris? Allahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yarithus sobi hatta yastahillah. Bahwasanya anak-anak itu ya tidak mewarisi
kecuali kalau dia sudah istihlal, sudah teriak. Apakah para ulama menyebutkan apakah teriak itu adalah tangisan ataukah tangisan ataukah teriakan ataukah bersin. Nah, demikian. Maka dia sudah bisa menjadikan ahli waris. Jadi kalau dia belum, artinya belum lahir ya, belum lahir, maka dia tidak menjadi ahli waris. Allahu a'lam bissawab. Setahu saya itu dia terkait dengan masalah anak-anak ya. Jadi lahir dulu dia, baru lahir pun bukan hanya sekedar lahir. Lahir ini maksudnya ada kehidupan ya. Lahir dan dia hidup, maka jadilah dia sebagai ahli waris. Tapi kalau dia lahir dan meninggal ya, walaupun di dalam apa namanya, di dalam rahim itu masih hidup, meninggalnya setelah lahir dia ya, begitu lahir sudah langsung meninggal, maka dia tak termasuk ahli waris. Allahu a'lam bissawab. Apa bedanya kalau jadi ahli waris? Misalnya lahir dia, menjerit sebentar, agak semenit, kemudian meninggal, apakah jadi ahli waris? Iya, jadi ahli waris. Jadi dia dapat jatah warisan. Kalau dia laki-laki, dia nanti mendapat asobah. Terus apa fungsinya? Iya, nanti berarti kan setelah ini kan ayahnya meninggal nih, sementara anak ini ketika meninggal ayahnya, anaknya baru lahir. Demikian ikhwah. Dan lahirnya pun mungkin hanya 1 jam misalnya. Maka ikhwah, si anak berhak mendapat warisan, dan karena dia meninggal juga, maka harta yang jatah si anak ini juga dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibunya kan ahli warisnya. Saudara-saudara kandungnya kan sebagai ahli waris. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Sepertinya nggak ada lagi nih pertanyaan. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.